Bab 215, waktunya pamer kekuatan. Itu apa? Pada saat itu juga, seluruh arena langsung gempar. Bahkan para tetua dan penatua yang biasanya tenang, langsung berdiri dari tempat duduk mereka dengan wajah terkejut. Para murid yang tadinya masih bergosip santai kini membisu. Semua menatap ke tengah arena dengan mata terbelalak dan napas tertahan. Di balik punggung Wei, sesosok bayangan raksasa perlahan muncul dari balik dimensi Jia membawa serta aura kuno yang mencekam, tekanan jiwa yang luar biasa, dan kekuatan pembunuh yang membuat darah membeku. Itu Jia tempur kuno juga? Tak ada keraguan. Aura dan tekanan yang dilepaskan jelas menunjukkan bahwa ini bukan jiwa tempur sembarangan. Wei juga memiliki jiwa tempur kuno. Kapan jiwa tempur kuno jadi barang murahan? Para penonton nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Long Wei saja harus melalui proses panjang, latihan keras, dan bahkan bantuan penuh dari keluarganya demi membuat jiwa tempurnya berevolusi menjadi bentuk kuno. Sedangkan Wei, beberapa bulan lalu bahkan namanya nyaris tak dikenal. Siapa yang menyangka bahwa orang yang baru saja naik daun ini ternyata menyimpan kekuatan sebesar ini? Rasanya seperti menemukan batu di jalanan, lalu ketika dilap sedikit, ternyata itu batu permata langka yang bernilai tak terhingga. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Itu bukan jiwa tempur kuno biasa. Itu, dua kepala ular neraka? Bukankah itu salah satu dari jiwa tempur kuno paling menakutkan dalam sejarah Kekaisaran Chu? Jika jiwa tempur Long Wei, yaitu Mo Qiao bertanduk satu, mendapat nama karena memiliki darah keturunan naga, maka dua kepala ular neraka adalah eksistensi yang menciptakan ketakutan karena kekuatannya sendiri bukan karena garis keturunan, tapi karena kehebatannya yang mutlak. Jiwa itu adalah salah satu yang paling kuat di antara seluruh jiwa tempur kuno. Sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak jiwa tempur ini terakhir muncul. Benar-benar tak disangka, bocah ini menyembunyikan kekuatannya sedalam ini. Padahal tadi kupikir dia akan kalah. Dengan jiwa seperti itu, dia pasti bisa menjadi murid inti. Bahkan sekarang pun sudah pantas. Para tetua mulai berdiskusi dengan mata berbinar. Mereka yang tadinya menganggap Wei hanya berbakat dalam teknik pedang dan kendali api, kini mulai meliriknya dengan cara berbeda. Ini bukan hanya murid biasa. Ini adalah calon bintang sekte. Satu persatu, para sesepuh mulai menimbang-nimbang. Mereka tahu, anak muda ini bukan hanya menjanjikan dia bisa jadi pilar masa depan sekte, namun tidak semua orang senang. Tentu saja ada yang wajahnya berubah muram. Ya, siapa lagi kalau bukan Long Wei? Kau berani mempermainkanku? Long Wei meraung marah, matanya nyaris melotot keluar. Bagaimana mungkin ia tidak sadar? Jelas-jelas Wei sengaja menahan diri, membiarkannya merasa menang, lalu di saat terakhir, membalikkan keadaan. Menamparnya di depan semua orang. Tepat di wajahnya. Tanpa ampun. Sementara itu, Wei justru tersenyum santai. Sama sekali tidak menunjukkan ekspresi serius dalam pertarungan hidup dan mati. Justru terlihat menikmati, seolah-olah ia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Jika ingin pamer, tentu harus menunggu saat yang tepat. Posanya sudah pas. Suasana sudah panas. Sekaranglah waktunya tampil. Dengan senyum ringan, Wei melangkah maju selangkah. Mempermainkanmu? Lalu kenapa kalau iya? Katanya santai, penuh ketajaman. Orang lain mungkin takut pada keluarga Long, tapi aku tidak. Lagi pula, pertandingan ini belum selesai, bukan? Ia menatap tajam ke arah Long Wei. Tadi kau bilang ingin membuatku lumpuh. Nah, aku bukan pendendam. Aku cuma orang yang senang membalas dengan cara yang sepadan. Tatapan Wei semakin tajam. Di belakangnya, dua kepala ular neraka mengangkat kepala, menampakkan gigi-gigi tajamnya, mengaum ke arah langit,
dan mengguncang udara dengan tekanan jiwa yang menggila. Waktunya membalas. Waktunya menunjukkan siapa sebenarnya penguasa arena ini. Wajah Wahyi berubah dingin seketika. Tatapan matanya yang biasanya tenang kini dibalut cahaya tajam bak es yang menusuk tulang. Ia tak pernah menyembunyikan permusuhannya terhadap keluarga Long, dan tentu saja, tak ada alasan sedikit pun baginya untuk berbelas kasih kepada Long Wei. Ruang ilusi neraka. Suara Wei pelan, tapi setiap suku katanya seakan menggema di seluruh arena. Begitu kekuatan jiwa tempur dilepaskan, atmosfer di atas panggung pertarungan langsung berubah drastis. Cahaya meredup, suhu turun, dan dunia seolah berubah menjadi alam penuh kabut gelap, dan bisikan arwah itulah ruang spesial milik jiwa tempur dua kepala ular neraka. Dalam ruang itu, Wahyi bagai menghilang lalu muncul kembali hanya dalam sekejap, melompati setengah arena, dan tahu-tahu telah berdiri tepat di depan Long Wei. Serak! Satu tebasan pedang, secepat kilat dan tajam bagai sabit kematian, menebas ke depan. Kau! Puhak! Long Wei bahkan belum sempat mengangkat lengannya ketika tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Perisai api yang membalut dadanya langsung hancur berantakan, dan luka sedalam tulang mengoyak dadanya, darah menyembur liar bagai air mancur merah. Namun Wahyi tidak berhenti. Ia tidak mengenal ampun. Tubuhnya kembali bergerak, kali ini dengan teknik langkah hantu elang level 29, bergerak secepat bayangan dan sulit ditangkap mata biasa. Swaing! Tebasan kedua melayang dari udara, menghantam Long Wei yang baru saja mencoba berdiri. Tubuhnya kembali terpental, kali ini lebih parah, dan seluruh tubuhnya sudah nyaris dibungkus darah. Arena pertarungan kini diselimuti aroma amis yang menyengat. Semua yang menonton hanya bisa terdiam. Mulut terbuka, mata terbelalak, tak ada yang sanggup mengucap satu kata pun. Apa yang mereka saksikan adalah sisi lain dari Wei yang selama ini tak mereka kenal, dingin, kejam, dan mematikan. Ia tidak memberi musuh ruang untuk bernapas. Di kejauhan, para anggota keluarga Long langsung berdiri. Beberapa dari mereka bahkan bersiap turun tangan. Wajah mereka pucat pasi, panik, dan marah bercampur jadi satu. Sementara itu di tribun para tetua, Long Qianli sudah tak mampu lagi menahan emosi. Ia berteriak histeris. Siapapun yang berani ikut campur dalam pertarungan ini, tangkap semuanya! Suara tegas Elderian menggema menggetarkan seluruh lapangan. Bajingan tua! Kau berani membiarkan anakku dibunuh begitu saja? Long Qianli meraung, matanya merah padam penuh murka. Namun sebelum sempat bergerak lebih jauh, Elderian Dongyuan berdiri perlahan. Hanya dengan berdiri, auranya meledak. Blar! Jarak puluhan meter seolah bukan apa-apa. Aura Elderian menghantam tubuh Long Qianli secara langsung. Lelaki itu terdorong mundur, terduduk. Wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Baru saat itu kesadarannya kembali. Ia sadar betul jika Elderian benar-benar ingin membunuhnya. Mungkin satu serangan saja sudah cukup mengirimnya ke alam baka. Itu baru peringatan pertama, kata Elderian, suaranya rendah namun penuh ancaman. Aku beri ampun karena menghormati ayahmu. Tapi kalau kau berani membuat keributan sekali lagi, jangan salahkan aku jika nyawamu melayang. Seketika, semua anggota keluarga Long menjadi pucat. Bahkan Long Sanfeng hanya bisa melirik kawat ke arah Elder Q, berharap tetua satu itu mau membantu. Namun Elder Q justru tersenyum datar. Pertandingannya belum selesai. Kita lihat saja siapa yang bertahan sampai akhir. Dia bahkan tidak mau ikut campur. Dalam hatinya, dia malah berharap keluarga Long dan Elderian Dongyuan saling habis-habisan. Kalau bisa, dua-duanya saling
melukai dan membuka jalan baginya untuk naik ke atas. Wei, aku akan membunuhmu! Teriakan penuh amarah Long Wei menggema. Dengan kekuatan terakhir, ia bangkit. Aura dari jiwa tempur kuno Mo Kiao bertanduk satu kembali menyala, mengamuk dengan kekuatan besar, membuat arena bergetar. Sekilas, para anggota keluarga Long mulai memunculkan harapan. Apakah ini saatnya untuk bangkit? Tapi Wei sudah lebih dulu bergerak. Tubuhnya melayang ke udara, dan saat itulah pedangnya terangkat. Zezustit. Satu tebasan penuh tenaga jiwa, mengalir melalui pedang cenging dan terwujud dalam serangan energi tajam sepanjang 10 jang sekitar 30 meter, membelah udara dengan suara menggelegar. BOMMMMM. Serangan itu menyapu seluruh arena, menghantam Long Wei dan bahkan menghancurkan jiwa tempurnya yang gagah. Krak! Mo Kiao bertanduk satu mengerang keras, lalu retak, hancur. Arena bergetar. Kemenangan mutlak. Dan pada saat itu juga suatu suara misterius muncul di telinga Wei. Deng! Pemain Wei telah menemukan jiwa tempur yang memenuhi syarat untuk evolusi darah. Apakah Anda ingin menyerap kekuatan jiwanya? Wei terkejut, namun kegembiraannya segera menyusul. Jiwa tempurku bisa berevolusi? Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menjawab. Ya, serap semuanya. Serap sebanyak mungkin. Jangan sisakan sedikit pun. Dua kepala neraka di belakang Wei mengangkat kepala, lalu mengaum buas dan langsung menerkam ke arah Mo Kiao bertanduk satu milik Long Wei. GRRRRAWWW. Darah hitam, aura mencekam, dan kekuatan spiritual liar menyelimuti arena. Dan dalam waktu singkat sesuatu yang tak bisa dipercaya pun terjadi. Bab 216, kali ini benar-benar kelewatan. Sebagai roh bela diri utama milik Wei, makhluk yang secara harfiah menyatu dengan jiwa dan raganya, ular 9 neraka berkepala 2 tentu saja mematuhi setiap perintah tuannya tanpa sedikit pun keraguan bahkan tanpa mempertanyakan, apalagi mengurangi intensitas perintah tersebut. Dan kali ini, perintah yang diterimanya sangat sederhana namun kejam. Telan sebanyak mungkin yang bisa kau telan. Mendapatkan izin penuh seperti itu, tentu saja makhluk buas ini tidak akan menyia-nyiakannya. Ia justru terlihat semakin buas dan rakus. Matanya yang dingin dan menyeramkan kini memancarkan kegembiraan dan kegilaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Padahal, jika dilihat secara ukuran, tubuh naga hitam bertanduk tunggal roh bela diri milik Long Wei jelas jauh lebih besar dari ular berkepala 2 itu. Namun si ular sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia langsung menerkam dengan 2 mulutnya yang menganga lebar seperti jurang berdarah. Satu kepala menggigit bagian kepala naga. Kepala lainnya mencengkram erat bagian ekornya. Dan dengan kekuatan penuh dari 2 rahangnya yang mengerikan, ular berkepala 2 itu mulai melahap tubuh naga secara brutal. Dalam sekejap saja, setengah dari tubuh naga hitam bertanduk tunggal berhasil ditelan masuk ke dalam mulutnya. Naga itu tentu saja tidak tinggal diam. Ia meraung marah dan mengamuk, menggeliat liar berusaha melepaskan diri dari cengkeraman maut. Namun kekuatan devour atau penghisapan jiwa dari ular berkepala 2 benar-benar mengerikan. Dalam hitungan detik, tubuh besar naga hitam itu menyusut hampir separuh ukuran aslinya. Sebaliknya, tubuh ular berkepala 2 mulai menggelembung dengan cepat, seperti sebuah balon yang dipompa berlebihan. Dari kejauhan, ia sudah tidak lagi tampak seperti seekor ular ramping memanjang. Kini tubuhnya lebih menyerupai silinder raksasa, seperti seorang wanita yang tengah hamil tua perutnya membesar tak wajar, seolah siap meledak kapan saja. Ini!
Para penonton yang menyaksikan dari pinggir arena tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mulut mereka terbuka lebar, mata terbelalak tak percaya. Roh bela diri bisa digunakan seperti ini juga! Gumam seseorang, nyaris seperti mimpi buruk yang jadi kenyataan. Bahkan Wei sendiri, sang pemilik roh bela diri itu, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membulat, wajahnya pucat. Ia tahu betul kali ini dia benar-benar kelewatan. Tindakan nekat dan berlebihan itu membawa akibat fatal. Di sisi lain arena, Long Wei tak mampu lagi bertahan. Serangan langsung pada roh bela dirinya menyebabkan kontraksi balik jiwa, sebuah luka spiritual parah yang membuatnya muntah darah lalu ambruk tak sadarkan diri. Aura kehidupannya langsung melemah drastis, nyaris seperti lilin yang hendak padam. Namun ternyata, Wei Yi juga tidak lolos dari akibatnya. Meski dialah sang penyerang, namun karena roh bela dirinya menelan hampir separuh roh bela diri lawan, tubuhnya ikut menerima dampak balik. Meskipun sistem permainan di dalam tubuhnya mencegah ledakan tubuh atau kematian instan, proses pencernaan kekuatan besar itu menghadirkan rasa sakit yang begitu luar biasa. Sebuah rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah seluruh tubuhnya dirobek dari dalam. Sial, ini seperti waktu itu lagi. Gumam Wei Yi dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras di dahinya, jatuh seperti hujan. Otot wajahnya tampak menegang, bahkan sedikit terdistorsi karena menahan nyeri yang teramat sangat. Rasa sakit ini berasal dari reaksi roh bela diri yang menyatu dengannya. Apa yang dirasakan roh bela dirinya, akan sepenuhnya dirasakannya juga. Sama persis. Dan rasa sakit ini datang dalam gelombang-gelombang terus-menerus, tak kunjung berhenti. Seperti ombak tak bertepi yang menghantam tanpa ampun. Aku benar-benar bodoh. Wei Yi mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Apa aku akan pingsan lagi seperti waktu itu? Dia tidak sanggup berdiri lagi. Kakinya lemas, tubuhnya lunglai, lalu akhirnya tumbang ke atas arena, tergolek dengan senyum pahit di bibirnya. Kesadarannya pun mulai memudar. Lain kali aku harus sedia obat penahan sakit yang lebih manjur. Pikir terakhir yang terlintas dalam benaknya sebelum gelap menyelimuti segalanya. Dan dengan begitu, dua peserta utama duel itu sama-sama tumbang di arena pingsan tak berdaya. Hanya saja, ada perbedaan besar dalam penyebabnya. Long Wei pingsan karena rohnya dilukai parah akibat kekuatan Devour dari roh bela diri lawan. Wei Yi, si gila satu ini, justru pingsan karena terlalu serakah, menelan terlalu banyak, dan akhirnya terlalu kenyang sampai kolaps. Ini harus bagaimana sekarang? Di bawah panggung arena, puluhan penonton yang menyaksikan pertarungan dengan tertahan kini saling memandang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Satu orang melihat ke orang di sampingnya, yang lain mengangkat bahu tanpa jawaban. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dilakukan. Adegan yang barusan terjadi benar-benar di luar dugaan siapapun. Mereka belum pernah menyaksikan duel yang berakhir seperti ini seumur hidup mereka. Hehe, sepertinya pertandingan ini bisa dianggap imbang, ya? Suara ringan terdengar dari sisi arena. Orang yang berbicara adalah Elder Q, yang kini berdiri dan melangkah maju dengan senyum diplomatis, berlagak seperti penengah bijak yang hendak menenangkan suasana. Imbang? Kau punya muka juga mengatakannya. Banyak orang di antara penonton tak bisa menahan diri untuk mendengus dalam hati. Ucapan itu terasa seperti bercanda. Bahkan sebagian besar dari mereka nyaris memutar bola mata saking tak percayanya. Namun anehnya, pihak keluarga Long tampak cukup puas dengan pernyataan tersebut. Walau kenyataannya Long Wei jelas kalah telak, tetapi jika disebut imbang, maka wajah mereka masih bisa diselamatkan. Bagi mereka, hasil ini mungkin tidak sesuai rencana,
tapi mengingat apa yang barusan terjadi, bisa dianggap seri saja sudah lebih dari cukup. Lagi pula, mereka sangat sadar siapa yang sebenarnya menang. Karena itu, tatapan mereka terhadap Elder Q pun melunak. Ketidakpuasan mereka karena sang tetua tidak langsung berpihak pada keluarga Long sejak awal perlahan sirna. Namun mereka tidak tahu satu hal. Justru Elder Q lah yang paling kesal dengan hasil ini. Baginya, yang ia inginkan hanyalah agar keluarga Long dan Elder Yan saling bentrok, saling menghabisi satu sama lain. Entah Wei Yi membunuh Long Wei, atau sebaliknya keduanya hasil yang ia terima dengan senang hati. Tapi hasil saat ini, keduanya malah pingsan. Dua sampah! Sungguh mengecewakan! Maki Elder Q dalam hati, meski wajahnya tetap tersenyum tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Apapun itu, yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan mereka. Kali ini, suara berat namun tegas datang dari Elder Yan, yang juga berdiri dari tempat duduknya. Bagi sang tetua, hasil duel tak lagi penting. Yang terpenting adalah keselamatan. Ia tidak peduli apakah Long Wei hidup atau mati bukan urusannya. Tapi Wei Yi, anak didiknya sekaligus pewaris yang ia percayai, harus selamat. Elder Q, mari kita buka segel formasi arena ini bersama-sama. Arena duel hidup mati ini dilindungi oleh formasi sihir tingkat tinggi, jauh lebih kuat dari yang dibayangkan orang awam. Sebelumnya, bahkan Li Miaofu pun sempat mencoba memecahkannya. Tapi tentu saja tak mungkin berhasil. Bahkan Elder Yan sendiri pun tidak bisa membukanya sendirian dalam waktu singkat. Baik, jawab Elder Q, menyembunyikan kekesalan di hatinya. Kedua tetua melompat ke udara dengan langkah ringan, melayang tanpa bobot seolah berjalan di atas tanah. Aura para ahli tingkat Wuzhong Master Martial pun langsung terasa menyelimuti seluruh arena. Elder Yan mengayunkan tangannya dengan tenang, sebuah gelombang tebasan energi tajam meluncur, mengoyak udara dengan suara menderu. Elder Q juga bergerak, mengibaskan tangan kanannya, puluhan pisau angin menyerbu formasi seperti badai menggila. Meski keduanya tampak bergerak santai, namun kekuatan serangan mereka cukup untuk menghancurkan pegunungan. Suasana arena pun berguncang, angin mengamuk ke segala arah, membuat para murid di kejauhan menahan napas ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa saat, boom! Sebuah ledakan besar mengguncang tanah, formasi pelindung arena meledak berkeping-keping. Tanpa menunggu lebih lama, Elder Q langsung bergerak menuju Long Wei, sementara Elder Yan bergegas ke arah Wei yang terbaring tak sadarkan diri. Keduanya cepat-cepat mengangkat tubuh para murid yang pingsan itu dan membawanya keluar dari arena. Bagaimana keadaan Wei Yi? Li Miaofu bersama beberapa orang murid dari fraksi pedang langsung melesat menghampiri. Ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Elder Yan meletakkan tubuh Wei Yi di atas sebuah platform batu di pinggir arena, lalu mengangkat wajahnya menatap Li Miaofu. Sebagai tetua senior sekta, tentu saja ia mengenal Li Miaofu, murid unggulan yang dijagokan oleh sang ketua sekta sendiri. Yang tidak ia ketahui adalah murid laki-lakinya ternyata diam-diam sudah menjalin hubungan akrab dengan gadis ini. Tentu saja, Elder Yan tidak keberatan sedikit pun. Li Miaofu adalah gadis yang cantik, cerdas, dan bertalenta tinggi di jalur pedang. Ia yakin sahabat lamanya, Wei Tianyang, pasti juga akan setuju. Bahkan dalam hati, Elder Yan memberi pujian diam-diam pada muridnya. Bagus, seleramu tinggi juga rupanya. Karena menyangka hubungan mereka tak biasa, sikap Elder Yan terhadap Li Miaofu langsung berubah jauh lebih ramah. Wajah yang biasanya dingin itu kini dihiasi senyum ramah dan anggukan ringan. Tidak ada masalah serius, jawab Elder Yan dengan tenang. Sebenarnya dia baik-baik saja, hanya saja, anak ini terlalu serakah. Dia menelan setengah kekuatan roh bela diri Long Wei sekaligus. Siapapun akan tumbang kalau seperti itu. Tapi setelah istirahat beberapa hari, dia akan pulih kembali. Namun saat berbicara,
tatapan Elderian berpindah ke arah lain. Ke arah Long Wei. Yang terlihat adalah tubuh Long Wei yang tergeletak dengan wajah pucat seperti kertas, nyaris tanpa sedikit pun warna. Meskipun telah diberi beberapa pil obat langka, dia tetap tak sadarkan diri. Bahkan lebih buruk, orangnya terus melemah, menunjukkan luka spiritual yang benar-benar parah. Siapapun bisa melihat bahwa pemuda itu mungkin butuh waktu lama untuk pulih jika bisa pulih. Kelihatannya, kalian akan kehilangan satu pesaing dalam kompetisi besar sekte kali ini, kata Elderian dengan senyum ringan namun menusuk. Dengan kondisi seperti ini, belum tentu Long Wei bisa ikut. Apalagi berharap jadi juara pertama, itu kini hanyalah mimpi kosong. Namun belum selesai ucapan itu mereda, sebuah suara tenang terdengar dari sisi arena. Long Wei tak bisa ikut, tapi masih ada Wei. Sepertinya akan muncul kuda hitam dalam kompetisi kali ini. Yang datang adalah Elder Simen, yang berjalan pelan bersama murid andalannya, Simen Yulian. Bab 217, hangatnya setelah pertempuran. Kediaman keluarga Long, rumah utama. Di dalam aula utama yang megah, seorang lelaki tua duduk tegak di atas kursi besar berhias ukiran naga emas. Posturnya kokoh, tak bergerak sedikit pun, bak gunung yang tak tergoyahkan. Namun ekspresi wajahnya berkata lain. Wajahnya yang muram dan keningnya yang dalam berkerut jelas menunjukkan Long Tianyun, kepala keluarga Long yang legendaris, sedang dilanda kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Kegelisahan yang ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Sebenarnya, dari sudut pandang logika, ia tidak seharusnya merasa khawatir. Cucunya, Long Wei, adalah murid inti paling gemilang di sekte. Namanya harum, bak bintang yang terus naik ke langit. Ditambah lagi, roh bela dirinya baru saja berhasil berevolusi sebuah pencapaian luar biasa yang menjadikannya calon kuat juara dalam pertandingan besar sekte mendatang. Sementara itu, lawannya, Wei, seorang murid baru yang baru beberapa bulan masuk ke dalam bagian dalam sekte. Bahkan sebagian besar waktunya justru dihabiskan menjalankan misi di luar sekte. Mana sempat dia mengasah kekuatan? Jadi kenapa ia masih merasa gelisah? Long Tianyun menghela napas panjang. Apa karena aku benar-benar sudah tua? Gumamnya lirih. Meski usianya telah melampaui 80, Long Tianyun selama ini tidak pernah merasa dirinya telah menua. Ia masih merasa kuat, masih merasa waspada. Tapi kenapa kali ini jantungnya terasa tak tenang? Matanya perlahan mengarah pada pelayan di samping. Bagaimana kabar dari sekta? Tanyanya, suara berat seperti gemuruh gunung. Andai saja ia datang langsung menyaksikan pertarungan, mungkin sekarang ia tidak perlu duduk gelisah seperti ini. Tuan, jawab kepala pelayan tua yang telah melayaninya puluhan tahun dengan senyum tenang. Kami sudah mengirim beberapa utusan. Sebentar lagi kabar baik pasti datang. Saya yakin Tuan Muda Wei akan segera kembali bersama mereka. Lawan seperti Wei, menghadapinya hanya butuh beberapa jurus. Tuan tak perlu khawatir. Namun belum sempat kata-katanya selesai. Elapower. Tiba-tiba, seorang prajurit klan Long berlari masuk ke aula dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat, pakaiannya sedikit kusut seperti baru saja menempuh perjalanan jauh. Tanpa bicara banyak, ia langsung berlutut keras di lantai. Tuan Muda Wei mengalami luka parah dan kini tak sadarkan diri. Dia kalah dari Wei. Cera aka. Cangkir teh yang ada di tangan Long Tianyun jatuh dan pecah berkeping-keping, membuyarkan keheningan ruang itu dengan denting tajam. Semua pelayan dan penjaga di dalam aula membelalak, tak percaya akan apa yang mereka dengar. Long Tianyun mendongak tajam, kedua tangannya yang keriput namun kuat kini bergetar pelan. Kau bilang apa tadi? Kepala pelayan tua, yang sebelumnya begitu yakin, kini juga terkejut bukan main. Long Si!
Kau yakin tak salah dengar? Bentaknya. Tidak, Tuan. Saya menyaksikannya sendiri. Tuan muda benar-benar kalah. Roh bela dirinya bahkan telah ditelan setengah oleh Wei Yi. Prajurit itu menjawab dengan suara bergetar. Dadanya naik turun karena ia berlari sejauh mungkin untuk segera menyampaikan berita ini. Roh bela dirinya ditelan. Long Tianyun bergumam pelan. Wajahnya berubah pucat, seperti seluruh dunia runtuh di hadapannya. Piuaha! Tiba-tiba, semburan darah segar memancar dari mulutnya, membasahi jubahnya sendiri. Wajahnya yang penuh wibawa kini tampak gelap dan sayu. Tuan! Kepala keluarga! Para pelayan segera mengepungnya, panik. Namun dengan satu gerakan tenang, Long Tianyun mengangkat tangan, menyuruh mereka mundur. Tak apa, katanya dengan suara lemah namun tegas. Aku belum mati. Dengan tubuh yang sedikit goyah, ia perlahan berdiri, menatap keluar jendela di kejauhan, ke arah langit yang mulai mendung. Langit benar-benar tak memihak keluarga Long. Di antara gumamnya, sebuah nama lirih disebut. Wei Yi. Nama yang dulu asing, kini begitu lekat di benaknya. Sorot matanya berubah menjadi rumit, ada marah, ada benci, namun juga rasa waspada yang mendalam. Sore menjelang malam. Langit mulai gelap, dan awan tebal menggulung perlahan seperti pertanda hujan yang akan turun kapan saja. Di dalam salah satu kamar pemulihan milik sekta, Wei Yi masih terbaring di atas tempat tidur, diam tak bergerak. Wajahnya telah kembali normal, napasnya teratur, detak jantung stabil. Namun kesadarannya belum juga kembali. Teman-teman seperjuangannya yang lain sudah pergi. Yang tersisa hanyalah dua sosok gadis yang setia menjaga di sisinya Li Miaofu dan Julinger. Li Miaofu sebenarnya hendak pulang. Sebagai seorang gadis, tentu ia merasa risih berada terlalu lama di kamar seorang pria, apalagi saat mereka berdua saja. Namun, Julinger menarik lengannya dengan manja. Kakak Miaofu, tolong jangan pergi, aku masih terlalu muda untuk merawat kakak Wei sendirian. Permintaan polos tapi tulus itu membuat Li Miaofu terdiam sejenak. Setelah berpikir sebentar, ia pun mengangguk. Ia memang khawatir. Dan mungkin, ia hanya butuh alasan untuk tetap tinggal. Kak Miaofu, aku mau ambil air hangat dulu. Tolong jaga Kak Wei sebentar ya. Julinger pun mengambil teko yang berada di sudut ruangan. Sebagai putri keluarga Ju, dulu ia tentu tak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Tapi selama di sekta, ia sudah terbiasa menjalani kehidupan mandiri dari merawat luka sendiri, hingga memasak air panas untuk teman seperjuangan. Biar aku saja yang ambil. Li Miaofu buru-buru berdiri. Namun Julinger hanya tersenyum dan menggeleng. Tak apa, aku cepat kok. Ia pun beranjak keluar, meninggalkan Li Miaofu seorang diri di dalam kamar. Suasana kamar sangat tenang. Perabotan di dalamnya sederhana namun rapi, bersih, dan nyaman. Tidak seperti kamar laki-laki pada umumnya yang cenderung berantakan dan sembarangan. Li Miaofu berdiri diam, menatap sosok Wei Yi yang terbaring di atas ranjang. Hatinya terasa hangat. Namun juga kacau. Si bodoh ini selalu nekat. Tapi juga selalu menang. Kenapa dia harus selalu membuatku khawatir? Tapi, ya, ini memang sangat seperti dirinya. Li Miaofu menahan senyum, bibirnya terangkat membentuk lengkungan tipis. Tatapannya jatuh pada ruangan tempat Wei Yi terbaring, pikirannya melayang-layang, tenggelam dalam bayangan sosok laki-laki yang perlahan mulai mengisi pikirannya akhir-akhir ini. Wei Yi, sejak awal perkenalan mereka, sudah memberi kesan berbeda dari laki-laki lainnya. Ia bersikap lugas, tidak bertele-tele, dan tidak suka bersilat lidah. Tak pernah menyembunyikan apa yang ia pikirkan,
dan anehnya bahkan saat menghadapi dirinya, salah satu perempuan paling dipandang di sekta, sikapnya tetap sama, jujur dan tegas. Mungkin karena itulah, Li Miaofu jadi melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia melangkah perlahan ke sisi tempat tidur, matanya menatap sosok pemuda yang masih terbaring tak sadarkan diri. Ini pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap seorang pria seintens ini. Biasanya ia menjaga jarak, tak suka terlalu dekat. Tapi kali ini, berbeda. Wajah Wei Yi tak bisa dibilang tampan ala pangeran lembut dari keluarga bangsawan, namun ada ketegasan dan maskulinitas yang jelas terukir di setiap garis wajahnya. Tulang pipinya tegas, rahangnya kokoh, dan sorot matanya meskipun kini tertutup mengingatkannya pada mata alang yang tajam dan tak pernah ragu. Wajahnya bagaikan ukiran batu keras, tapi entah mengapa, begitu memikat. Li Miaofu menggigit bibir bawahnya pelan. Setelah ragu beberapa detik, ia memberanikan diri mengangkat tangan kanan, dan dengan gerakan sehalus sembusan angin, ia menyentuhkan ujung jarinya ke garis rahang Wei menyusuri lekuk itu sejenak. Sentuhan itu hangat dan nyata. Ia tertawa kecil pelan, malu-malu. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti anak kecil yang baru saja mencuri sepotong kue di dapur. Wajahnya terlihat seperti seekor hamster kecil yang berhasil menyelinap dan mencuri camilan manis. Ada rasa puas, ada juga rasa bersalah. Namun, kedua mata Wei Yi tiba-tiba bergetar pelan. Li Miaofu seketika terkejut, tangannya dengan cepat ditarik kembali, seolah disengat listrik. Langkahnya mundur 1, 2 langkah, dan saat Wei Yi mulai mengerang pelan, wajahnya sudah kembali ke ekspresi datarnya yang biasa dingin dan tak terpengaruh, seolah tak terjadi apa-apa. Ag! Wei Yi mengerang pelan. Kelopak matanya perlahan terbuka, menatap langit-langit ruangan dengan pandangan kosong sebelum akhirnya menoleh. Saat matanya menangkap sosok Li Miaofu yang berdiri tak jauh darinya, ia berkedip beberapa kali, seolah mencoba memastikan ini bukan mimpi. Beberapa detik kemudian, kesadarannya pulih. "Kau, kenapa ada di sini?" Suara Wei masih serak, tenggorokannya kering seperti padang pasir. "Tadi kau pingsan. Elderian yang membawamu kembali ke sini. Yang lain sudah pergi. Tinggal aku dan Jushime yang menjaga. Dia sedang ambil air panas." Nada suara Li Miaofu datar dan tenang, seolah ia adalah penjaga biasa, bukan gadis yang baru saja menyentuh wajah lelaki yang diam-diam menggetarkan hatinya. Sambil bicara, ia mengambil gelas dari meja di samping tempat tidur, lalu menyerahkannya pada Wei Yi. "Minumlah. Masih hangat." Wei Yi menerimanya dengan 2 tangan, lalu meneguk perlahan. Keheningan mengisi ruang sejenak. Tapi tiba-tiba, aneh. Wei Yi mendongak, menatapnya dengan dahi sedikit berkerut. "Saat aku pingsan tadi, aku merasa seperti ada seseorang yang menyentuh wajahku." Wajah Li Miaofu seketika merah padam, seperti disiram air panas. Kedua tangannya spontan mencengkeram ujung baju, matanya berusaha menghindar. Sifat tenang dan dinginnya hilang entah kemana. Kini ia terlihat seperti anak gadis pemalu yang baru saja tertangkap sedang curi-curi pandang. Wei Yi menatapnya penuh curiga. "Jangan-jangan, itu kau?" tanyanya sambil menyipitkan mata. "Apa? Mana mungkin? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu apa-apa." "Kalau sudah minum, cepat kembalikan gelasnya." Li Miaofu tergagap, suaranya naik 1 oktav, dan wajahnya sudah sepenuhnya merah seperti tomat matang. Wei Yi terkekeh kecil, lalu mengangguk santai. "Oh, mungkin aku cuma mimpi, ya?" Ucapan santainya membuat Li Miaofu akhirnya menghela napas lega dalam hati, merasa telah lolos dari bencana besar. Namun, saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas, tangannya justru ditahan oleh tangan Wei Yi yang besar dan hangat. "Terima kasih."
Ucap Wei lembut, menatap matanya dalam-dalam. Tatapan mata itu bukan hanya ucapan biasa. Ada rasa tulus, ada kehangatan. Seperti sinar matahari musim dingin yang menyentuh kulit setelah berhari-hari hujan. Li Miaofu tertegun. Jantungnya berdebar keras, dan wajahnya sekali lagi memerah dengan hebat. Tangan mereka masih saling bersentuhan, dan tak satu pun dari mereka segera menarik diri. Di balik ketenangan wajahnya, ada badai kecil yang mulai bergemuruh di hati gadis itu. Bab 218 September Uluh Tarikan Keberuntungan Mewah. Langit malam perlahan menyelimuti dunia. Di dalam kamar yang sepi, hanya tinggal Wei seorang diri. Li Miaofu dan Julinger sudah lebih dulu pergi. Bagaimanapun juga, mereka adalah gadis-gadis muda yang tentu tidak mungkin menginap di kamar seorang pria, apalagi setelah Wei sudah siuman. Mereka pun tak punya alasan untuk tetap tinggal. Namun, saat mengingat ekspresi malu-malu Li Miaofu sebelum meninggalkan kamar, ditambah tatapan curiga Julinger yang seolah berkata, "Kakak Wei, kalian tadi ngapain ya?" Wei tidak bisa menahan tawa kecil. "Haha, dasar gadis-gadis ini." Setelah mengatur posisi duduknya dengan nyaman, Wei segera membuka sistem permainannya. Dan seperti yang sudah ia perkirakan, data tentang roh bela dirinya mengalami perubahan besar. Sejak menelan hampir separuh kekuatan roh bela diri milik Long Wei, kekuatan dua kepala ular iblis miliknya melonjak jauh ke depan. Sebelumnya hanya tertulis, roh bela diri, dua kepala ular iblis kuno tahap awal 0%. Kini berubah menjadi, roh bela diri, dua kepala ular iblis kuno tahap awal 88%. Dalam sistem permainan, perkembangan roh bela diri dibagi menjadi 4 tahap. Tahap awal initial phase. Tahap pertumbuhan growth phase. Tahap kematangan mature phase. Tahap sempurna perfect phase. Di tahap awal, roh bela diri masih sangat lemah. Kekuatan yang diberikannya pada pemiliknya terbatas, dan bentuk serangan pun masih sederhana. Namun begitu memasuki tahap pertumbuhan, roh bela diri akan mengalami lonjakan kekuatan, bahkan bisa mengembangkan kemampuan tempur yang lebih kompleks. Setelah itu, di tahap kematangan, roh bela diri bisa bertransformasi menjadi berbagai bentuk, seperti milik Elder Sun Zhenwu, yang rohnya bisa berubah menjadi senjata tajam. Sementara tahap sempurna adalah puncaknya roh bela diri bisa menyatu sepenuhnya dengan tubuh pemiliknya, bahkan membentuk armor pelindung, bukan sekadar roh yang bisa masuk ke dalam tubuh. Dan bila keberuntungan benar-benar berpihak, roh bela diri yang telah sempurna bisa berevolusi lebih lanjut. Contohnya adalah dirinya sendiri, yang sebelumnya memiliki roh ular pemangsa jiwa, yang lalu berevolusi menjadi dua kepala ular iblis. Atau seperti Long Wei yang rohnya berhasil berubah menjadi naga bertanduk hitam warisan zaman kuno. Wei menatap data itu dengan mata berkilat. Ia bertanya-tanya, "Jika rohku terus berkembang, akan jadi makhluk macam apa?" Ia sendiri pun tidak tahu jawabannya. Namun, saat memikirkan Long Wei, Wei tak bisa menahan perasaan simpati. Ia memang tak membunuh pemuda itu secara langsung, tapi dampak dari pertarungan mereka bisa jadi lebih parah dari kematian. Karena Wei telah menelan setengah kekuatan roh bela diri Long Wei. Dalam dunia kultivasi, roh bela diri tak jauh beda dengan jiwa. Kehilangan separuh roh bela diri berarti jiwa akan sobek, rusak, dan sulit disembuhkan. Bahkan jika Long Wei bisa bertahan hidup, kemungkinan besar kekuatan dan masa depannya akan terhenti di situ. Kemampuannya untuk bertumbuh akan sangat terganggu, dan posisi sebagai murid inti pun mungkin akan lepas dari genggaman. "Kalau aku yang mengalami itu, aku pasti tak akan bisa menerima." Wei menggelengkan kepala, lalu berkata datar, "Tapi jangan salahkan aku, kau yang ingin mengambil nyawaku lebih dulu. Kalau sudah mengangkat pedang, jangan harap belas kasihan." Begitu pikirannya teralihkan, Wei pun mengesampingkan bayangan tentang Long Wei.
Sekarang, yang ada di pikirannya hanyalah waktunya panen hadiah. Selain roh beladir yang meningkat pesat, sistem juga memberinya 30.000 poin pengalaman kultivasi dan 30.000 poin reputasi karena mengalahkan Long Wei. Ditambah dengan hasil dari berbagai misi sebelumnya, kini reputasi Wei di sekte bawang telah menembus angka 100.800 poin. Angka ini memberinya hak istimewa untuk menukarkan berbagai jenis peti harta karun. Pilihan yang tersedia: 100 peti perunggu, 10 peti perak, 1 peti emas. Peti perunggu? Ah, itu sudah tak menarik. Kemungkinan mendapat barang berharga sangat kecil, hanya peralatan biasa yang tak lagi sebanding dengan kekuatannya sekarang. Peti emas? Hanya bisa tukar 1. Wei merasa sayang, karena jika isinya mengecewakan, ia hanya bisa pasrah. Maka, pilihan paling ideal adalah 10 peti perak. Toh, dulu ia mendapatkan sayap api dari salah satu peti perak, dan itulah yang menyelamatkannya dari kejaran Lu Gonggong. Siapa tahu kali ini bisa lebih beruntung? Tanpa membuang waktu, Wei langsung memilih opsi 10 tarikan sekaligus. Deng! Pemain Wei membuka peti perak mendapatkan perak 3.000 tail. Deng! Pemain Wei membuka peti perak mendapatkan 10 butir pil pengalaman teknik bela diri. Deng! Pemain Wei membuka peti perak mendapatkan teknik tingkat tinggi teknik pedang angin murni. Kualitas langka. Deng! Pemain Wei membuka peti perak mendapatkan 20 butir pil pengalaman teknik bela diri. Wei menyeringai puas. Hanya dari 4 peti pertama saja, ia sudah mendapatkan 1 teknik langka dan puluhan pil peningkat pengalaman teknik, sesuatu yang sangat berguna bagi kemajuan jangka panjangnya. Ia belum selesai membuka semuanya. Mata Wei berkilat tajam, penuh antisipasi. Ayo, berikan aku sesuatu yang benar-benar gila. Langit di luar semakin gelap, namun dalam hati Wei, cahaya keberuntungan baru saja menyala. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh perak 2.000 tel. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh 1 set baju zirah lunak kelas menengah, zirah landak. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh 10 butir pil pengalaman teknik bela diri. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh perhiasan pelindung, kalung Gyokungu. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh 1 botol pil kelas 4, pil Ziwan. Deng! Pemain Wei membuka peti perak memperoleh barang langka, 1 bungkus bahan peledak energi tinggi. Suara notifikasi sistem berbunyi berturut-turut, seperti hujan deras yang tak ada hentinya. Wei sontak membelalakan mata. Tatapan matanya berkilat bahkan nyaris memancarkan cahaya seperti binatang buas yang menemukan mangsanya. Benar saja, kualitas peti perak memang jauh lebih tinggi dari peti perunggu. Barang-barang yang ia dapat kali ini benar-benar membuat hatinya senang. Tidak seperti dulu, saat dia hanya mendapat tumpukan barang murahan yang bahkan tidak sanggup menggoyahkan perasaan. Lumayan, kali ini isinya benar-benar memuaskan. Wei lalu mulai memilah barang hasil undiannya satu persatu. Perak 5.000 tel hasil 2 peti langsung ia sisihkan. Baginya, uang bukanlah masalah yang perlu dipikirkan sekarang. 1 botol pil Ziwan kelas juga disimpan. Pil ini berfungsi meningkatkan kekuatan esensi Jia, sangat cocok digunakan saat akan menembus baronak atau memperbaiki luka internal akibat gangguan energi. Barang yang baik, tapi belum terlalu mendesak untuk digunakan sekarang. Total 40 butir pil pengalaman teknik. Ini dia yang menarik. Setiap pil bernilai 10.000 poin pengalaman teknik bela diri, berarti total ia memperoleh 400.000 poin.
Dan teknik yang paling pantas disuntikan pengalaman ini tak lain adalah pedang malam gelap miliknya. Tanpa ragu-ragu, ia menyalurkan seluruh pil itu pada satu jurus tersebut. Tingkat tekniknya langsung naik dari LV-17 ke LV-25 dalam sekejap. Wei Yi mengepalkan tinjunya. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat aku bisa menembus musuh dalam sekali serangan. Kemudian, matanya beralih pada salah satu barang langka. Satu kitab teknik tingkat tertinggi, teknik angin baja. Sayangnya, ini adalah teknik pedang jenis Dao, sedangkan Wei Yi sejak awal berfokus pada teknik pedang tipis dan cepat. Meski begitu, teknik ini bernilai sangat tinggi di pasar. Wei Yi pun dengan tenang menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Kalau tidak ia pakai, setidaknya bisa ia jadikan alat tukar dengan sesuatu yang lebih sesuai. Selanjutnya, ia memeriksa barang berikut. Zirah lunak landak baja tengah. Zirah ini bukan sekadar pelindung biasa. Dibuat dari serat spiritual yang teranyam seperti kulit landak, ringan namun kuat luar biasa. Selama ini, Wei Yi hanya fokus pada serangan. Ia bahkan belum pernah menggunakan armor pelindung karena di toko sistem tidak tersedia perlengkapan pelindung. Sekarang, ini seperti menjawab kebutuhannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengenakannya di tubuhnya. Zirah itu membungkus dada dan punggungnya dengan pas, ringan tapi tetap terasa aman. Satu benda lagi yang sempat membuatnya garuk kepala. Kalung giok ungu perhiasan pelindung. Giok ungu ini terlihat lembilau, menggantung pada untaian benang sutra spiritual. Begitu disentuh, terasa ada gelombang energi hangat yang menyelimuti tubuh. Berdasarkan penjelasan sistem, kalung ini dapat secara otomatis membentuk pelindung energi jika pemiliknya menerima serangan mematikan mendadak. Efek penyelamat nyawa hanya bisa aktif satu kali. Masalahnya, aku lelaki. Masa pakai kalung kayak begini? Meski sebenarnya berguna, Wei Yi tetap merasa agak aneh membayangkan dirinya memakai perhiasan kalung. Mending nanti kasih aja ke Julinger atau Lim Yaofu. Keduanya pasti cocok, dan pasti senang pula menerima hadiah dari Wei Yi. Namun di antara semua itu, ada satu barang yang benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Di tangannya kini tergenggam sebuah bungkusan kecil. Hitam legam, seberat batu, terbungkus rapat seperti benda terlarang. Satu bungkus bahan peledak energi tinggi. Wei Yi menelan ludah. Ini bukan bahan peledak biasa. Menurut deskripsi sistem, benda ini mengandung kekuatan penghancur tingkat tinggi. Jika dilempar dan diledakkan, cukup untuk meratakan satu bukit kecil dalam hitungan detik. Bahkan seorang kultivator kelas atas pun, jika terkena serangan ini secara tiba-tiba, kemungkinan besar tak sempat selamat. Ini benar-benar harta karun penyelamat nyawa, atau pembunuh satu lawan banyak. Wei Yi menyimpan bungkusan itu dengan sangat hati-hati di dalam ruang penyimpanan sistem, nyaris seolah ia sedang menyimpan sebutir bom nuklir. Matanya bersinar, penuh antusias dan semangat. Senjata terakhir, senjata pamungkas. Dengan hasil 10 undian ini, Wei Yi merasa seolah memenangkan loter abadi. Tekniknya naik, pertahanannya meningkat, senjata rahasia kini ia miliki. Dan lebih dari segalanya, ia tahu betul. Jalan menuju kekuatan sejati baru saja benar-benar dimulai. Bab 219, Pedang Berharga untuk Sang Gadis Jelita. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap